Singapura adalah negara kecil di Asia Tenggara, tapi jangan salah. Di balik luas wilayahnya yang kecil, kekuatan militernya sangat diperhitungkan di kawasan. Dalam video ini, kita akan mengulas secara lengkap seberapa kuat militer Singapura. Singapura adalah negara kota yang terletak di ujung selatan semenanjung Malaysia. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 728 km persegi, menjadikannya salah satu negara terkecil di dunia. Meski kecil, Singapura memiliki populasi sekitar 5,6 juta jiwa. Saat ini, Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri Lawrence Wong, yang baru menjabat sejak Mei 2024, menggantikan Lee Hsien Loong. Tingkat pendapatan di Singapura sangat tinggi. Produk domestik bruto per kapitanya berada di atas $60.000 AS, menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia. Militer Singapura dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Singapura atau Singapore Armed Force, disingkat SAF. Karena wilayahnya kecil dan tanpa kedalaman strategis, Singapura menganut doktrin pertahanan total atau total defense. Semua aspek kehidupan dari militer, sipil, sosial, hingga psikologis dilibatkan untuk menjaga keamanan nasional. Wajib militer diberlakukan untuk semua pria dewasa, yang harus menjalani 2 tahun dinas militer aktif. Setelah itu, mereka tetap menjadi bagian dari cadangan militer hingga usia tertentu. Anggaran pertahanan Singapura adalah salah satu yang terbesar di ASEAN, dengan pengeluaran tahunan mencapai lebih dari $11 miliar AS, atau sekitar 3% dari PDB. Angkatan Darat Singapura, atau yang dikenal sebagai Singapore Army, secara resmi dibentuk pada 1 Juli 1967, tidak lama setelah Singapura meraih kemerdekaannya dari Malaysia pada tahun 1965. Pembentukan ini merupakan bagian dari upaya awal negara untuk membangun kemampuan pertahanan yang mandiri, karena saat itu Singapura belum memiliki kekuatan militer yang memadai untuk melindungi dirinya dari ancaman eksternal. Sebagai salah satu cabang utama dari Singapore Armed Forces, Angkatan Darat bertanggung jawab penuh atas pertahanan wilayah darat negara tersebut. Meskipun Singapura adalah negara kecil tanpa kedalaman geografis strategis, Angkatan Daratnya memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Prinsip yang mereka anut sederhana namun kuat, pertahanan tidak bisa ditawar. Pasukan Darat Singapura dikenal dengan kedisiplinan tinggi dan pelatihan yang sangat intensif. Setiap tahun, ribuan pemuda menjalani National Service atau wajib militer, di mana mereka ditempa untuk menjadi bagian dari sistem pertahanan negara. Latihan-latihan militer dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di berbagai negara seperti Australia, Taiwan, dan Thailand, karena keterbatasan ruang latihan di Singapura sendiri. Dalam hal perlengkapan, Singapore Army dikenal sangat modern. Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran yang besar untuk pengadaan peralatan militer canggih dan pengembangan teknologi lokal. Mereka bahkan memiliki kemampuan produksi alutsista dalam negeri melalui perusahaan seperti ST Engineering. Beberapa kekuatan utama dari Angkatan Darat Singapura sangat mencerminkan fokus mereka pada mobilitas, daya tembak, dan teknologi mutakhir. Meski jumlahnya tidak sebesar negara-negara besar, kualitas dan efisiensinya tidak bisa diremehkan. Yang pertama adalah tank tempur utama Leopard 2 SG, hasil modifikasi dari Leopard 2 buatan Jerman. Tank ini dikenal karena daya tahan, akurasi tembakan, dan sistem perlindungan awak yang sangat baik. Leopard 2 SG dilengkapi dengan sistem kontrol tembak digital dan perlindungan tambahan, menjadikannya salah satu tank tercanggih di kawasan Asia Tenggara. Di sektor kendaraan tempur lapis baja, Singapura mengandalkan produk dalam negeri yang sangat kompetitif, seperti Bionis Infantry Fighting Vehicle dan Hunter Armored Fighting Vehicle. Bionis merupakan kendaraan tempur yang dirancang khusus untuk kondisi tropis dan urban, serta telah digunakan selama bertahun-tahun dengan tingkat keandalan tinggi. Sementara itu, Hunter adalah generasi terbaru yang dilengkapi dengan teknologi digital, sistem sensor canggih, dan kemampuan komunikasi jaringan tempur secara real-time. Ini menempatkan Singapura di garis depan dalam hal integrasi militer berbasis teknologi. Untuk kekuatan artileri, Angkatan Darat Singapura mengoperasikan sistem self-propelled howitzer yang sangat efektif seperti Pegasus dan Primus. Pegasus merupakan artileri ringan kaliber 155 mm yang dapat diterjunkan lewat udara, memberikan keunggulan dalam mobilitas dan respons cepat di medan sulit. Sedangkan Primus, di sisi lain, adalah meriam SWA gerak berat yang dikembangkan secara lokal. Ia mampu memberikan tembakan presisi dari jarak jauh dengan kecepatan reaksi tinggi, cocok untuk mendukung pergerakan pasukan di garis depan. Dengan kombinasi kekuatan tank modern,
kendaraan lapis baja buatan lokal, dan sistem artileri mobile, Angkatan Darat Singapura mampu mengimbangi bahkan melampaui kekuatan darat dari negara-negara yang jauh lebih besar secara geografis. Dari segi jumlah, Angkatan Darat Singapura memiliki 100 unit tank Leopard 2 SG, 800 unit Bionis Infantry Fighting Vehicle, 140 unit Hunter Armored Fighting Vehicle, 60 unit artileri lapangan Pegasus, 17 unit artileri lapangan FH-2000, 48 unit artileri gerak sendiri Primus, 24 unit sistem roket peluncur ganda M142 HIMARS. Angkatan Laut Singapura, atau Republic of Singapore Navy disingkat RSN, secara resmi dibentuk pada 1 Juli 1967, berbarengan dengan pembentukan Angkatan Darat. Keberadaan RSN sangat penting karena posisi geografi Singapura yang strategis tepat di jalur pelayaran tersibuk dunia, yakni Selat Malaka dan Selat Singapura. Sekitar sepertiga perdagangan global melewati perairan ini, menjadikan keamanan maritim sebagai prioritas utama negara tersebut. Karena itulah, RSN memiliki misi utama untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan nasional, memastikan keamanan pelabuhan, dan menjamin jalur logistik laut tetap terbuka dalam situasi damai maupun konflik. Meski Angkatan Laut ini berasal dari negara kecil tanpa laut luas, kemampuan dan teknologinya termasuk yang paling modern di Asia Tenggara. Kekuatan utama Angkatan Laut Singapura meliputi kapal fregat kelas Formidable. Angkatan Laut Singapura mengoperasikan 6 fregat kelas Formidable, kapal perang modern berbobot sekitar 3.200 ton, yang dibangun bekerja sama dengan Perancis. Fregat ini dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kapal permukaan, kapal selam, hingga serangan udara dan dilengkapi dengan sistem senjata mutakhir seperti rudal anti kapal Harpoon, rudal permukaan ke udara Aster 15, serta sistem radar multifungsi canggih. Kapal selam kelas Invincible tipe 218 SG. Sebagai bagian dari modernisasi alutsista, Singapura memesan 4 kapal selam kelas Invincible dari Jerman. Kapal ini didesain khusus untuk kondisi laut dangkal dan tropis di Asia Tenggara. Dengan teknologi air independen propulsion dan desain lambung ganda, kapal selam ini sangat senyap, tahan lama di bawah permukaan, dan ideal untuk operasi intelijen serta penghancuran kapal musuh secara tersembunyi. Kapal patroli dan amfibi. Untuk operasi taktis dan reaksi cepat, Angkatan Laut Singapura juga mengoperasikan kapal patroli kelas Independence yang berteknologi stealth, serta landing ship tank seperti kelas Endurance. Kapal-kapal ini memungkinkan pengangkutan pasukan, kendaraan tempur, dan logistik dalam skala besar, sekaligus berfungsi sebagai rumah sakit terapung atau pusat kendali operasi gabungan. Dari segi jumlah, Angkatan Laut Singapura memiliki 6 unit fregat kelas Formidable, 6 unit korvet kelas Victory, 4 unit kapal selam kelas Invincible, 8 unit kapal patroli kelas Independence, 4 unit kapal patroli kelas Sentinel, 4 unit kapal penyapu ranjau kelas Bedok. Angkatan Udara Singapura, atau Republic of Singapore Air Force disingkat RSAF, resmi dibentuk pada 1 September 1968. Setahun setelah pembentukan Angkatan Darat dan Laut. Sejak awal, pemerintah Singapura menyadari bahwa keunggulan udara adalah salah satu pilar pertahanan utama untuk negara kecil yang tidak memiliki kedalaman strategis. Oleh karena itu, RSAF dibangun bukan hanya untuk mempertahankan wilayah udara nasional, tetapi juga untuk menjamin keunggulan udara dalam setiap konflik yang mungkin terjadi. Meski berasal dari negara dengan luas wilayah yang kecil dan ruang udara yang terbatas, RSAF kini dikenal sebagai salah satu angkatan udara paling modern dan canggih di Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan. Investasi besar-besaran telah dialokasikan untuk akuisisi teknologi mutakhir, sistem radar dan rudal jarak jauh, serta pelatihan pilot secara internasional. Kekuatan utama RSAF mencakup jet tempur modern. RSAF mengoperasikan F-15SG Strike Eagle, jet tempur superioritas udara bermesin ganda yang dirancang untuk serangan jarak jauh. Jet ini dilengkapi radar AESA, sistem targeting presisi, dan persenjataan udara ke udara serta udara ke darat canggih. Mereka juga memiliki F-16 Fighting Falcon, yang telah ditingkatkan dengan sistem avionik terbaru, menjadikannya pesawat multiperan yang efisien dalam berbagai misi tempur.
pesawat pengintai dan radar udara. Salah satu aset unggulan RSAF adalah Gulfstream G550 Airborne Early Warning, pesawat pengintai strategis yang dilengkapi radar AESA canggih yang mampu memantau aktivitas udara hingga ratusan kilometer, serta berfungsi sebagai pusat komando udara dalam operasi gabungan. Helikopter angkut berat yang dapat mengangkut kendaraan, perlengkapan, maupun tentara ke berbagai medan operasi, termasuk daerah bencana. Dari segi jumlah, Angkatan Udara Singapura memiliki 60 unit F-16C Airway Fighter Falcon, 40 unit F-15S Strike Fighter, 5 unit C-130 Hercules, 4 unit Bomber Leopard, 19 unit Airbus A330 Multirole Tanker Transport, 5 unit KC-130 Hercules, 18 unit AH-64B Apache Hawker, 32 unit Challenger, 20 unit CH-47SG, 8 unit situasi S-72, 2 unit Dengan anggaran besar, teknologi canggih, dan pasukan yang terlatih disiplin, Singapura berhasil membangun sistem pertahanan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Singapura sadar bahwa ukuran wilayah bukan segalanya. Strategi, modernisasi, dan kesiapan total adalah kunci mereka dalam menjaga kedaulatan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten militer lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.